Dimulai. Selesai. Siap beri salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek dulu kehadiran ya. Sekretaris siapa yang hari ini tidak masuk? Semuanya hadir. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PKN dengan Ibu. Alhamdulillah ya. Semoga kalian selalu sehat. Selalu sehat ya. Nah, hari ini kita masih membahas di bab 4 ya. Kita masih membahas di bab 4 yaitu mengenai apa? Keragaman ras dan agama. Coba sebelumnya mau tanya, materi minggu yang lalu kita mempelajari apa? Silakan yang bisa mengacungkan tangan ya. Minggu kemarin kita mempelajari mengenai gender. Apa itu gender? Apa? Keragaman adalah Ya, silakan. jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ya, perempuan itu kodratnya untuk bisa melahirkan. Kalau bapak-bapak untuk mencari anak. Nah, itulah keragaman gender. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengidentifikasi keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Apa itu keragaman? Suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku, ras, agama, dan antar golongan. Iya, tepuk tangan. Kemudian, siapa yang sudah membaca mengenai agama yang diakui di Indonesia itu ada berapa? 5. Ada? 6. Silakan sebutkan. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Iya, tepuk tangan. Ya, baik. Marilah kita sekarang ke pembelajaran kita hari ini. Nah, keberagaman merupakan suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama ada suku, ras, agama, dan antar golongan. Nah, faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia yaitu adanya terletak strategis, kondisi negara, perbedaan kondisi alam, dan keadaan transportasi komunikasi sehingga saling mempengaruhi dalam berinteraksi. Ada lagi keragaman suku. Di sini berdasarkan data sensus BPS pada tahun 2010 terdapat lebih dari 300 kelompok ras etnis suku bangsa di Indonesia atau sekitar 1.300 suku bangsa yang terbesar di seluruh provinsi. Keragaman agama. Nah, di sini di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, di antaranya agama Islam, ada agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu.
Adapun keberagaman antar golongan. Ya, antar golongan di sini yaitu struktur masyarakat Indonesia ditandai dengan dua ciri, yakni ada ada horizontal dan vertikal. Nah, di sini Ibu mempunyai video. Silakan kalian nanti simak video ini, kemudian analisis yang ada di dalam video tersebut silakan dianalisis dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian nanti hasilnya dituliskan di LKPD ya. Di LKPD kalian nanti ditulis hasil analisisnya. Setelah kalian dianalisis dan ditulis di LKPD, nanti kalian dipresentasikan di depan kelas, di depan di sini ya. Silakan disimak videonya dan sebagian bisa nonton di sini, sebagian bisa nonton di HP kalian. Boleh di HP kalian juga bisa dibuka. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota-kota terdapat rasisme. Tidak jarang pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejek. Mana lo bal, dasar ini. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Kan aja lo ngajak ribet. Ajar, lo duluan yang mulai ke Papua. Itu Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena berbeda tunggal ika, berbeda-beda satu ika. Ya, itulah video yang barusan kalian lihat. Silakan dianalisis ya mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongannya. Silakan kalian identifikasi dan kemudian dianalisis upaya-upaya untuk menjaga keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Silakan dikerjakan dengan kelompok kalian. Silakan hasilnya nanti diisi di LKPD. Silakan. Ada kesulitan?
dan memperkuat persatuan adalah salah satu ciri untuk Ya, tepuk tangan. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. contoh ras di Indonesia. Ya, tepuk tangan. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Apa itu ras? Ras merupakan klasifikasi yang digunakan untuk mengajarkan Yang bertanya? Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih ya untuk kelompok, semua kelompok sudah bisa mempresentasikan. Tepuk tangan buat kelompok semua. Ya, kalian memang hebat, memang pintar semua. Alhamdulillah ya. Nah, kali ini siapa yang bisa menyimpulkan ke hasil presentasi yang barusan? Silakan. Yang mau menyimpulkan siapa? Kelompok ini dulu, siapa? Sok. Simpulkan hasil yang tadi presentasi yang tadi, silakan. Tuh, silakan. Ya, baik. Sekarang kelompok 2, silakan simpulkan hasil presentasi yang tadi. Ya, silakan. Kelompok 3 kesimpulannya. Ya, silakan kelompok 4. Ya, silakan kelompok 5 kesimpulannya. Kesimpulannya, memahami konsep keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Iya, bagus. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulan kita untuk menganalisis upaya-upaya untuk menjaga keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kita apa? Menghargai dan menghormati keyakinan ibadah orang lain tanpa merendahkan atau mengganggu mereka. Yang kedua, menjalani hubungan baik dan harmonis dengan sesama umat beragama tanpa membeda-bedakan atau mendiskriminasikan mereka. Yang selanjutnya, menjauhi sikap intoleran, radikal, atau ekstrim yang dapat menimbulkan perumusan, kekerasan, permusuhan, atau konflik antar umat beragama. Kemudian, kita dapat mempelajari dan memahami ajaran agama kita sendiri dan agama lain secara objektif dan kritis tanpa mengikuti propaganda atau fitnah yang dapat menyesatkan kita. Berikutnya, beradaptasi dalam kegiatan sosial budaya
dan kemanusiaan yang melibatkan kerjasama antar umat beragama. Nah, mungkin itu ya. Coba sebelum kita ke evaluasi, ada yang ditanyakan mengenai materi yang tadi? Ada yang belum paham mengenai materi yang tadi? Apa kalian senang mengikuti pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah. Bagi yang mana yang tidak paham? Paham semua? Ya, baik. Bagi yang mana yang kalian merasa paling suka, yang paling disukai mempelajari pelajaran hari ini? Tentang keragaman agama. Apalagi? Tentang keragaman suku. Apalagi? Tentang keragaman antar golongan. Ya, terima kasih. Kesimpulan, kita untuk menganalisis upaya-upaya untuk menjaga keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika, kita apa? Menghargai dan menghormati keyakinan ibadah orang lain tanpa merendahkan atau mengganggu mereka. Yang kedua, menjalani hubungan baik dan harmonis dengan sesama umat beragama tanpa membeda-bedakan atau mendiskriminasikan mereka. Yang selanjutnya, menjauhi sikap intoleran, radikal, atau ekstrim yang dapat menimbulkan perumusan, kekerasan, permusuhan, atau konflik antar umat beragama. Kemudian, kita dapat mempelajari dan memahami ajaran agama kita sendiri dan agama lain secara objektif dan kritis tanpa mengikuti propaganda atau fitnah yang dapat menyesatkan kita. Berikutnya, beradaptasi dalam kegiatan sosial budaya dan kemanusiaan yang melibatkan kerjasama antar umat beragama. Nah, mungkin itu ya. Coba sebelum kita ke evaluasi, ada yang ditanyakan mengenai materi yang tadi? Ada yang belum paham mengenai materi yang tadi? Apa kalian senang mengikuti pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah. Bagi yang mana yang tidak paham? Paham semua? Ya, baik. Bagi yang mana yang kalian merasa paling suka, yang paling disukai mempelajari pelajaran hari ini? Tentang keragaman agama. Apalagi? Tentang keragaman suku. Apalagi? Tentang keragaman antar golongan. Ya, terima kasih. Apakah ada mata pelajaran atau materi yang dari tadi sampai selesai yang belum kalian kuasai? Tidak, alhamdulillah. Nah, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau memang tidak, berarti Ibu anggap kalian sudah paham. Nah, untuk kali ini silakan kalian untuk siap mengikuti evaluasi pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian buka di Google Form kalian. Silakan kerjakan. Silakan, tinggal 5 menit lagi. Sudah? Ya, alhamdulillah. Nanti hasilnya ketika ada yang nilainya di atas KKTM, Ibu akan
belajar selesai beribadah dimulai. Baca doa selesai. Siap beri salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma